Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ryan Kurniawan, nomor NIM 061940112189 dari kelas 4 PJJD. Saya ingin presentasikan penentuan posisi dalam GPS. World Geodetic System adalah standar untuk digunakan dalam kartografi, geodesi, dan navigasi. Terdiri dari bingkai koordinat standar untuk bumi, permukaan referensi standar bulat, datum, atau referensi elipsoid untuk data ketinggian mentah, dan permukaan ekuipotensial gravitasi yang mendefinisikan permukaan laut nominal. Revisi terbaru adalah WGS 84, penanggalan dari tahun 1984 dan terakhir direvisi pada tahun 2004 dan berlaku sampai sekitar 2010. Skema sebelumnya termasuk WGS 72, WGS 66, WGS 60. WGS 84 adalah koordinat sistem referensi yang digunakan oleh Global Positioning System. Datum yang digunakan untuk penentuan posisi GPS disebut WGS 84. Ini terdiri dari 3 dimensi sistem koordinat kartesian dan elipsoid terkait, sehingga posisi WGS 84 dapat digambarkan sebagai salah koordinat XYZ kartesian atau lintang, bujur, dan koordinat elipsoid tinggi. Asal-usul datum adalah geosentri atau pusat massa bumi dan dirancang untuk posisi di mana saja bumi. Ada beberapa poin yang perlu diberlakukan pada WGS 84 tersebut. Pertama, elipsoid dirancang untuk terbaik sesuai dengan geoid bumi secara keseluruhan. Berarti pada umumnya geoid tidak cocok untuk negara tertentu, serta non-geosentris elipsoid digunakan untuk negara pemetaan negara tersebut. Dalam GRS 84, Britania Raya terletak sekitar 50 meter di bawah geoid dan lereng dari timur ke barat geoid relatif, sehingga pemisahan geoid elipsoid adalah 10 meter lebih di barat daripada di timur. Kedua, perhatikan bahwa sumbu dari sistem kartesian WGS 84. Karena itu, semua lini garis lintang dan bujur dalam data WGS 84 tidak diam terhadap negara tertentu, karena gerakan lempeng tektonik berbagai belahan dunia bergerak relatif satu sama lain dengan kecepatan dari urutan 10 cm per tahun. The International Reference Meridian dan kutub dan data WGS 84 yang diam terhadap rata-rata dari semua gerakan, tapi ini berarti mereka berada dalam gerakan relatif terhadap wilayah tertentu di negara. Di Inggris, semua lintang dan bujur WGS 84 berubah pada tingkat konstan sehingga 2,5 cm per tahun ke arah utara timur selama 1 dekade atau lebih. Efek ini menjadi nyata dalam skala besar pemetaan. Berikutnya, saya akan menjelaskan metode penentuan posisi. Yang pertama, metode absolute positioning. Hanya memerlukan satu receiver saja bila menggunakan metode ini. Ketelitian yang didapat untuk menentukan posisi ini hanya rentang 3-6 meter, sehingga untuk keperluan yang membutuhkan kelitian yang lebih presisi dari 3 meter, metode ini tidak dapat dipakai. Bahkan untuk data code plus SA on, ketelitian yang didapat 30-100 meter. Ketelitian yang didapat dengan metode ini adalah metode absolute plus data code plus SA on sama dengan 30-100 meter. Metode absolute plus data code plus SA off sama dengan 3-6 meter. Yang kedua adalah metode relative differential positioning. Metode ini minimal membutuhkan 2 receiver. Bila menggunakan metode ini, ketelitian yang diperoleh bisa sampai ke fraksi milimeter. Hal ini disebabkan antara lain karena differencing proses dapat mereduksi efek-efek dari berbagai kesalahan dan bias. Selain itu, posisi titik juga ditentukan relatif terhadap reference station. Efektivitas differencing proses sangat tergantung pada dekat jauhnya dari reference station. Semakin dekat, semakin efektif. Titik yang ditentukan posisinya bisa diam, statik, atau bergerak kinematik, dan dapat menggunakan data pseudo range atau data fase. Aplikasi utama yang biasa digunakan pada metode ini adalah survei geodesi, geodinamika, atau survei lain yang memerlukan ketelitian tinggi. Ketelitian yang didapat dengan metode ini adalah metode di GPS, Kuramin
data code sama dengan 1 sampai 2 meter. Metode diferensial plus data phase dan code sama dengan milimeter. Dalam penentuan posisi secara diferensial, ada beberapa aplikasi yang menuntut informasi posisi relatif secara instan. Untuk melayani aplikasi-aplikasi tersebut, saat ini tersedia dua sistem pada umumnya dikenal dengan DGPS, Differential GPS, dan RTK, Real Time Kinematic. Yang pertama, DGPS, Differential GPS. DGPS adalah akronim yang digunakan untuk sistem penentuan posisi real time secara diferensial menggunakan data pseudo range. Sistem ini umumnya digunakan untuk penentuan posisi objek-objek yang bergerak. Untuk merealisasikan tentukan real time, maka monitor station harus mengirimkan koneksi diferensial ini kepada pengguna secara real time menggunakan komunikasi data tertentu. Koreksi diferensial ini dapat berupa koreksi pseudo range maupun koreksi koordinat. Data hal ini yang umum digunakan adalah koreksi pseudo range. Koreksi koordinat jarang digunakan karena koreksi ini menuntut bahwa stasiun referensi pengirim koneksi serta pengamat mengamati set satelit yang sama, di mana hal ini umumnya tidak selalu dapat direalisir dan operasional lapangannya. Ketelitian tipikal posisi yang diberikan oleh sistem DGPS adalah berkisar 1 sampai 3 meter atau lebih baik. Yang kedua ada Real Time Kinematic atau RTK. Sistem ini adalah suatu akronim yang sudah umum digunakan untuk sistem penentuan posisi real time secara diferensial menggunakan data fase untuk merealisasikan tentukan real time-nya. Stasiun referensi harus mengirimkan data fase dan pseudo range-nya ke pengguna secara real time dan menggunakan sistem komunikasi data tertentu. Dan yang ketiga adalah metode statik. Dalam rangka penentuan titik tetap atau benchmark permukaan bumi terlebih dahulu, dilakukan penentuan titik-titik yang akan diukur. Titik tetap atau benchmark ini bertujuan sebagai acuan untuk pengukuran lainnya yang berhubungan dengan koordinat. Ada banyak metode yang digunakan untuk menentukan titik tetap. Salah satunya adalah metode penentuan posisi statik. Metode penentuan posisi statik adalah penentuan posisi dari titik-titik statik atau diam. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Apabila saya salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.